Bapak Ibu, jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita bersaat teduh. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagimu saudara-saudara seiman di dalam Yesus Kristus. Betapa besar kuasa Yesus yang menaungi setiap perjalanan kehidupan kita. Dia setia memelihara hidup kita setiap saat. Hari demi hari, sungguh indah kasih yang dicurahkannya kepada kita. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Sembahlah Tuhan Allahmu, tinggikan namanya dengan pujian yang indah. Mari nyanyikan di jalan hidup yang lebar sempit. Hari ini adalah minggu pertama setelah Trinitatis. Tema minggu ini, jauhilah ketamakan. Tamak akan kekayaan hanya akan membawa seseorang kepada kebinasaan. Jangan terlalu asyik mengumpulkan harta kekayaan di bumi, sehingga kita lalai untuk mengumpulkan harta yang sesungguhnya, yaitu harta surgawi. Jangan sampai kita mengutamakan perkara-perkara duniawi, lalu mengabaikan perkara-perkara rohani. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bernyanyilah memuji Tuhan yang kudus, dengan nyanyian Kudus, Kudus, Kudus Tuhan. Kami dini hari
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk menghantar kita mendengarkan hukum Taurat minggu ini, sebagai penuntun hidup dalam kebenaran, serta kekudusan, mari kita nyanyikan, Ya Yesus Tuhan kami. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan minggu ini yang ditetapkan dari titah ke-9 sampai dengan titah ke-10. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Taurat minggu ini. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Saudaraku yang terkasih, adakah engkau merasakan tiada damai sejahtera dalam hidupmu karena engkau meninggalkan perintah-Nya? Adakah engkau merasakan kehampaan karena engkau menyia-nyiakan hidupmu? Datanglah segera ke hadapan Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dia menunggumu. Mohon ampun atas segala pelanggaran yang kau lakukan. Dengan kerendahan hati, kita nyanyikan, Betapa agung kasih-Mu. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami.
Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur yang berduka, sembuhkan segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah dua permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Saudaraku, bersukacitalah atas pengampunan yang telah kau terima. Biarlah damai sejahtera Tuhan selalu melingkupi kehidupanmu. Tak usah engkau khawatir akan hidupmu. Lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan sebagai rasa syukurmu karena telah menerima pengampunannya. Mari bernyanyi, mengikut Yesus keputusanku. Marilah kita membaca firman Tuhan untuk minggu ini yang menjadi epistel yang diambil dari Amsal 22 ayat 22 sampai ayat yang ke-29. Kita baca secara responsoria. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah. Janganlah menginjak-injak orang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah
serta memeliharanya. Amin. Amin. Marilah kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku HKBP nomor 724 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta HKBP Pondok Bambu, Minggu 14 Juni 2020. 1. Nama minggu. Pada hari ini, Minggu 14 Juni 2020, adalah minggu pertama setelah Trinitatis. Tema minggu ini, jauhilah ketamakan. 2. Pelaksanaan PA online. Untuk semakin membangun persekutuan, menumbuhkan iman pengharapan kita kepada Tuhan, maka pada hari Jumat, 19 Juni 2020, mulai pukul 19.30 WIB sampai dengan 21 WIB, akan dilaksanakan PA online 2 kelompok. Kelompok pertama, sektor 1 dan sektor 2, dan kelompok 2, sektor 2 dan sektor 4. Diminta kepada seluruh jemaat HKBP Pondok Bambu untuk mengikuti PA tersebut dengan sukacita. Nas khotbah diambil dari Wahyu 7 ayat 1 sampai dengan ayat 3. 3. Jemaat pindah. Setelah pindah ke anggotaan jemaatnya, Ibu Nyonya Nurmala Siani Parboru Tambunan ke HKBP Siani Par Resort Persambilan Kecamatan Silain, Sumatera Utara. Alamat sebelumnya, Jalan Teluk Langsa Raya nomor 180, sektor 2, WIB 5. Semoga menjadi jemaat yang bertumbuh di tempat yang baru. 4. Jemaat sakit. Ibu Nyonya Situa Sitompul Bor Huta Barat sedang dirawat di Rumah Sakit Harum lantai 2, kamar 205. Mohon doa jemaat untuk kesembuhan beliau. 5. Sermon Perhalado. Sesuai dengan hasil sermon Perhalado online Kamis 11 Juni 2020, bahwa sermon Perhalado Kamis 18 Juni 2020 akan diadakan di dalam gereja, masuk pukul 19 WIB. Dimohon kepada seluruh Perhalado HKBP Pondok Bambu supaya hadir pada sermon tersebut. 6. Dihimbau kepada seluruh jemaat HKBP Pondok Bambu supaya menyerahkan seberapapun persembahan ibadah setiap minggunya
selama berada di rumah masing-masing, kasih tua uitnya masing-masing, atau langsung ditransfer ke rekening Huriah HKBP Pondok Bambu melalui BRI Cabang Pondok Bambu, nomor rekening 3306 01 002577 503 atas nama Gereja HKBP Pondok Bambu. Saudaraku yang terkasih, sekarang tibalah saatnya kita untuk menyatakan syukur dengan menyerahkan persembahan kita. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan untuk kemuliaan nama-Nya. Dengan penuh sukacita sambil menyanyikan di jalan hidup. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kita. Amin. Shalom bagi saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus. Khotbah untuk kita minggu ini, minggu kedua Trinitatis, diangkat dari Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Mari kita buka Alkitab kita. Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah,
dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apakah Allah tidak suka dengan kekayaan? Saudara, dalam Amsal 10 ayat 22 dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan seorang kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Jadi tidak salah kalau seseorang itu menjadi kaya. Hanya diingatkan, janganlah kekayaan itu hasil dari kita makan, atau membuat seseorang itu menjadi tamak, atau lupa kepada Tuhan. Saudara-saudara, dalam nats ini sewaktu Tuhan Yesus mengajar orang banyak, ada seorang yang datang kepadanya, guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan kepadaku. Dalam hukum istiadat, ada istiadat orang Yahudi, seorang laki-laki adalah pewaris harta kekayaan orang tuanya. Dan anak sulung itu mempunyai hak istimewa menerima 2 kali lipat dari adik-adiknya. Itu dapat kita baca dalam kitab Ulangan 21 ayat 17. Hal ini sering membuat kecemburuan bagi anak kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan yang datang kepada Yesus ini mungkin anak yang bungsu, yang merasa kurang adil oleh aturan itu. Sehingga ia datang kepada Tuhan Yesus karena berharap akan memperoleh pembaharuan atas aturan pembagian harta warisan tersebut. Saudara-saudara, Tuhan Yesus menolak permintaan tersebut dan mengatakan, saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Aturan yang sudah biasa dilaksanakan di tengah-tengah orang Yahudi itu sudah baik, karena anak sulung itu bertanggung jawab dan berperan sebagai pengganti orang tuanya sebagai kepala keluarga. Tetapi karena si bungsu ini kurang puas, jadi dia meminta kepada Tuhan Yesus sebagai guru menjadi harapan masa depan yang menginginkan perubahan aturan, karena ia merasa banyak ketimpangan dan ketidakadilan dalam aturan itu. Mungkin hubungannya dengan abangnya kurang harmonis karena ketamakan yang ada pada dirinya. Tuhan Yesus menolak permintaan itu. Jelas dikatakan bahwa kerabian Tuhan Yesus itu bukan mengurusi harta atau warisan, tetapi Tuhan Yesus memposisikan dirinya sebagai guru untuk semua manusia untuk mengajarkan kebenaran dan mengajarkan kebenaran Allah, bukan mengurusi harta duniawi. Saudara-saudara, akhirnya Tuhan Yesus memakai kesempatan itu untuk menyampaikan pengajarannya tentang bahaya ketamakan akan harta duniawi. Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang itu berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung
daripada kekayaan itu. Saudara-saudara, berjaga-jaga, nasihat dari Yesus kepada kita agar hati-hati, agar menjaga diri kita, jangan dirasuki sikap tamak akan harta duniawi. Hal ini bukan berarti uang atau harta itu jahat, tetapi hati manusia yang lebih mencintai uang atau harta daripada mencintai sesama manusia dan mencintai Allah, itulah yang jahat, yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Dalam 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan, karena akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara-saudara, dalam perjanjian lama, Gehazi yang rakus dan tergiur akan emas dan perak yang ditawarkan Naaman sebagai upah Elisa setelah penyakitnya sembuh, namun Elisa menolak pemberian Naaman. Dengan sembunyi-sembunyi Gehazi meminta upah yang sempat ditawarkan oleh Naaman kepada Elisa. Dengan sembunyi-sembunyi dia menerima upah daripada Elisa itu. Ternyata Elisa mengetahui semuanya itu dan menghukum Gehazi dengan penyakit kusta yang diderita Naaman. Itu dapat kita baca dalam 2 Raja 5 ayat 19 sampai 27. Demikian juga Judas Iskariot, karena kerakusannya akan uang sampai berkhianat dan bersekongkol dengan orang-orang Yahudi dan imam, menjual Tuhan Yesus dengan 30 uang perak. Akhirnya dia menyesal dan memilih bunuh diri, dan uang yang diterimanya itu dipakai para imam untuk membeli kuburan bagi orang asing. Tuhan Yesus mengingatkan kita agar hati-hati terhadap kerakusan, sebab manusia bukan hidup dari harta yang dimilikinya. Orang fokus berebut warisan dan harta, itulah orang-orang yang rakus akan dunia ini. Mengapa Tuhan Yesus menasihati kita agar menjauhkan ketamakan? Sebab orang yang tamak akan harta dunia ini akan berubah menjadi orang yang pelit dan menjadi orang yang tidak mau menolong saudaranya yang miskin. Bahkan untuk menyerahkan persembahannya pun dia akan pelit, dan manusia yang demikian menjadi orang yang kikir, jadi si hulik mangging. Hati yang lebih mengasihi harta makin membentuk karakter seseorang menjadi orang yang egois, semakin gelisah karena hartanya, bahkan bisa tidak tidur memikir-mikirkan hartanya. Harta, kuasa, jabatan, dan apapun yang ada pada kita semuanya kita terima dari pemberian Tuhan, dan itu semuanya titipan semata. Jika kita diizinkan Tuhan menjadi kaya karena banyak dititipkan Allah, tentu Tuhan menugasi kita agar mempergunakannya dengan baik. Jika Tuhan tidak memberkati yang kita kerjakan di ladang, di kantor, bisnis, sekolah anak-anak kita, tentu tidak akan menjadi berkat yang dapat kita nikmati. Saya mengingat sebuah cerita di satu desa. Ada si Jokas, seorang petani muda yang kaya yang punyai sawah ladang yang sangat luas. Sewaktu panen, ibunya mengingatkan agar pergi ke gereja lebih dahulu, baru memikirkan padinya yang sudah waktunya panen. Namun dia tidak mengindahkan saran dari ibunya. Pagi-pagi hari Minggu itu dia telah mengumpulkan pekerja-pekerja untuk memanen padinya. Dan sore harinya, sewaktu ibunya pulang dari gereja, dengan bangga dia bercerita tentang keberhasilan pekerjaannya satu hari itu. Hari memang sudah mulai mendung. Dia berkata, "Lihat ibu, jika saya tidak memanen padi kita tadi pagi, pasti hujan lebat yang akan turun akan menghanyutkan padi itu. Sekarang semuanya telah tersimpan di gudang." Tetapi setelah Jokas mengatakan itu, tiba-tiba datang petir menyambar lumbung padi si Jokas. Lalu ibu Jokas berkata, "Lihat, seandainya engkau tidak memanen padi kita, walaupun direndam banjir di ladang,
akan masih ada sisa-sisa yang bisa kita ambil. Tetapi sekarang telah terbakar habis semuanya. Itulah sebabnya saya selalu mengingatkan kamu bahwa harta itu adalah titipan Tuhan kepada kita. Jika Dia tidak memberkatinya, walaupun sudah berada di lumbung kita, bahkan uang yang ada di saku kita, di kantong kita sekalipun, hal itu tidak dapat menopang kehidupan kita. Sejak saat itu, si Jokas tidak pernah mengabaikan ibadah pada hari Minggunya, bagaimanapun repotnya pekerjaan di ladang. Dia selalu mengingat Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, lalu Ia akan menambahkan segalanya kepadamu. Jika Tuhan tidak memberkati kita, tidak akan mendapat berkat, tidak ada kesuksesan, keamanan, dan kenyamanan hidup. Untuk itu mari kita jauhkan ketamakan dari hidup kita, sebab ketamakan akan sering menimbulkan perkelahian bagi yang berkeluarga. Karena kerakusan dari orang yang datang kepada Tuhan Yesus yang masih menuntut pembagian warisan, sehingga dia ditegur Tuhan Yesus, bahkan tak jarang yang bersaudara saling membunuh karena berebut harta. Banyak keluarga yang sulit didamaikan, bahkan ada yang berkata, kita bertemu di tanah merah saja. Mengapa sulit didamaikan? Karena kerakusan. Tidak ada yang mau mengalah, selalu ingin lebih banyak. Ada yang tidak mau saling tegur, bahkan rencana diselesaikan di pengadilan. Tetapi walaupun menang di pengadilan, harta itu tidak akan berharga lagi. Berjaga-jagalah, sebab banyak orang yang kehausan harta, tidak tidur siang malam, hanya untuk mengumpulkan harta. Memang benar yang dikatakan dalam Amsal 30 ayat 15, selintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tidak akan kenyang. Ada 4 hal yang tidak pernah kenyang, yaitu dunia orang mati dan rahim yang mandul. Saudara-saudara, jika perasaannya hartanya disaingi oleh orang lain, dia merasa kalah sehingga timbul persaingan yang tidak sehat. Dia tidak merasa senang jika dia tidak memiliki yang paling super, handphone model terakhir, yang paling baik, yang paling modern. Jika perlu, disuruhnya suaminya mengambil jalan pintas, sehingga tidak sedikit pejabat tinggi yang terjebak dengan korupsi, karena didorong oleh kerakusan istrinya yang makin tidak terkendali. Saudara-saudara, begitu juga orang kaya yang bodoh dalam pengajaran Tuhan Yesus ini. Harta adalah tujuan hidupnya, sehingga karena kerakusan dan kecongkakannya dia berulang kali merombak lumbungnya makin besar. Orientasi hidupnya adalah harta, padahal hidup manusia itu bukan tergantung kepada harta. Walaupun hartanya bertimbun-timbun, harta itu tidak dapat menjamin keberlangsungan hidupnya. Inilah kebodohan orang kaya itu. Walaupun hartanya bertimbun-timbun, harta itu tidak dapat menjamin keberlangsungan hidupnya. Sebab malam harinya Tuhan mengambil nyawanya, dan untuk siapakah harta yang dia timbun itu? Tentu menjadi warisan yang diperebutkan oleh anak-anaknya kemudian. Dan jika ada anak yang merasa tidak adil dalam pembagiannya, tentu akan terulang kembali berperkara, seperti seorang yang datang meminta keadilan kepada Tuhan Yesus ini. Saudara-saudara, orang yang lebih mengasihi harta daripada Allah akan mendewakan harta itu dalam hidupnya, dan hal sedemikian rupa yang menduakan Allah dalam hidupnya. Orang yang demikian sangatlah dibenci Allah. Orang yang hati-hati menjaga dirinya agar tidak jatuh ke dalam kerakusan tentu akan tahu mengendalikan dirinya, mengendalikan keinginannya yang berlebihan, termasuk keinginan menjadi cepat kaya. Dan orang yang mampu menjaga dirinya dari kerakusan adalah orang yang mampu mensyukuri berkat Tuhan yang telah diterimanya dan mengasihi Tuhan sumber dari segala harta dan kehidupan manusia. Dia mampu mengelola hidup yang berkecukupan dan tahu berhemat, mempergunakan harta pemberian Tuhan kepada hal-hal yang benar dan hal yang bermanfaat. Dia tahu berhemat
menabung, dan menolong orang pada waktunya, dan memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang menjadi renungan kita dari Nats hari ini. Yang pertama, orang yang kaya di dalam Tuhan bukan diukur seberapa banyak harta yang dia timbun, seberapa banyak harta yang dia miliki, tetapi adalah seberapa banyak hartanya yang dapat dibagikan kepada orang dan atau yang disumbangkan untuk kerajaan Allah. Yang kedua, ada petuah mengatakan uang adalah hamba yang paling baik, tetapi tuan yang paling jahat. Jika kita mempergunakan uang atau harta dengan baik, maka ia dapat membantu kehidupan kita. Tetapi bila kita tunduk kepada uang dan menjadi rakus, kita akan diperbudaknya, jadi pemburu bayaran dan bermoral yang rusak. Karena itu jangan sempat dirimu diperbudak oleh keinginan nafsu banyak uang. Yang ketiga, saudara-saudara, banyak kekayaan dimiliki seseorang adalah hasil korupsi, hasil jarahan, atau mengeksploitasi ciptaan Tuhan, atau hasil pencurian harta negara atau korupsi. Seperti yang telah dijelaskan dalam hukum Taurat yang ke-8, jangan engkau mencuri, yang artinya kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri harta sama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Yang keempat, saudara-saudara, kita harus ingat bahwa semua harta yang ada pada kita, bahkan nyawa kita sendiri, adalah titipan sementara dari Allah. Dan pada waktunya Tuhan berhak mengambilnya. Hendaklah setiap orang meniru kesaksian Ayub yang berkata, Tuhan yang memberikan dan Tuhan yang mengambilnya, terpujilah nama Tuhan. Dan pada waktunya kita harus mempertanggungjawabkan titipan Tuhan. Dan pada waktunya kita harus mempertanggungjawabkan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Jika kita diberi kepercayaan pada saat ini dari Tuhan untuk menerima titipan Allah dengan banyak harta, kepintaran, keturunan, janganlah menjadi sombong, jangan menjadi tinggi hati, atau mempergunakan harta itu untuk hidup hedonisme. Hiduplah dengan rasa syukur dan jauhkanlah ketamakan. Yang kelima, seberapa banyak pun harta yang kita miliki, hal itu tidak dapat menebus dosa kita dan tidak dapat menjadi jalan keselamatan nyawa kita. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bahkan bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu dengan darah Yesus Kristus. Saudara-saudara, itulah yang harus kita syukuri, pekerjaan Tuhan yang Trinitatis pada minggu kedua ini. Tuhan yang telah mencinta kita dengan baik, dengan sempurna, dan Yesus Kristus yang telah menebus dosa kita dengan pengorbanannya di kayu salib, dan yang telah menyuruh Roh Kudus untuk membimbing kita setiap saat dalam perjalanan hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi, kami telah memasuki minggu kedua, Minggu Trinitatis. Kami masih beribadah online sampai saat ini. Tetapi minggu-minggu yang akan datang pada bulan Juli, kami telah mendengar kesempatan untuk beribadah di gerejamu ini. Untuk itu, mari Tuhan siapkan kehidupan kami. Mari berikan kesehatan bagi seluruh anggota jemaatmu, seluruh perhalado, dan tim multimedia. Engkaulah yang tetap membekali kehidupan kami dengan apa yang kami perlukan setiap hari. Kami tahu Engkau dapat memberikan banyak ke dalam kehidupan kami. Walaupun saat ini kami masih mengharapkan dan masih banyak kekurangan yang kami butuhkan dari kasih karunia-Mu. Tetapi berikanlah kepada kami hati yang bersyukur, hati yang merasa cukup, hati yang berbahagia atas
berkat karunia yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Agar kami senantiasa mau melayani Tuhan dengan kerendahan hati, mau memberikan apa yang dapat kami berikan kepada saudara kami, mau mempersembahkan persembahan yang sepantasnya untuk Tuhan. Terima kasih ya Bapak atas firman-Mu. Biarlah Engkau tetap memakai kami menjadi alat-Mu untuk menyampaikan firman-Mu dan untuk menjadi teladan bagi saudara-saudara kami dari perangai dan perlakuan kami. Terima kasih ya Bapak atas warta jemaat yang telah kami dengar bahwa pelaksanaan pertanyaan online telah terlaksana pada hari Jumat yang lewat. Mari Tuhan berkati dan kami akan lanjutkan itu untuk hari Jumat mendatang. Juga kami bawakan dalam dua ini jemaat yang telah pindah dari gerejamu ini, yaitu Ibu Nyonya Nurmala Siregar Burtambunan yang pindah ke AKP Sianipar Resort Persambilian. Mari Tuhan berkati ibu itu di jemaat yang baru, agar dia menjadi saksi Tuhan juga bahwa dia telah menerima berkat Tuhan dan telah percaya kepada Tuhan. Juga dalam dua ini kami bawakan yaitu jemaat yang sakit, Ibu Nyonya Situasitu Pulboru Huta Barat yang sedang dirawat di Rumah Sakit Harum lantai 2. Mari Tuhan jamah tubuh ibu kami yang kami kasihi itu dengan berbagai berkat-Mu. Berkati para medis yang merawatnya dan juga keluarga. Berkati obat-obat yang telah diberikan, dikonsumsi oleh ibu yang kami kasih itu, agar menjadi sarana bagi Tuhan untuk menyembuhkan dan untuk segera pulang ke tengah keluarga karena kesembuhan yang daripada-Mu. Kami percaya hanya Engkau-lah yang memberikan kesembuhan. Semua obat-obat dan para medis adalah perantaraan tangan Tuhan. Mari berikan kepada ibu itu agar kami bersukacita bersama keluarga karena kesembuhan yang daripada-Mu. Juga kami bawakan dalam dua ini saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu depan. Mari Tuhan berkati mereka dan tanamkan kepada mereka hati yang bersyukur atas waktu yang Tuhan berikan. Adalah kesempatan untuk menerima limpahan berkat Tuhan senantiasa. Terima kasih ya Bapa atas berkat-berkat-Mu yang Tuhan limpahkan kepada anggota jemaat-Mu. Juga persembahan yang telah dikumpulkan oleh anggota jemaat-Mu, mari Tuhan berkati agar tetap mendukung pelayanan kami di tengah-tengah gereja-Mu. Terima kasih ya Bapa, banyak lagi yang kami rindukan dari tangan Tuhan, tetapi Tuhan lebih tahu apa yang kami butuhkan, terutama keampunan dosa kami, agar dengan demikian kami layak menerima curahan berkat Tuhan senantiasa. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, untuk menyambut firman Tuhan yang telah kita terima, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dan memberikan persembahan yang terbaik. Kita bernyanyi dari nyanyian buku India KWP nomor 691 ayat 1-2, Kuserahkan pada Yesus. Seluruhnya hidupku
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa dengan kerendahan hati. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapatkan pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Allah Bapa kita. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Perhalado dan tim multimedia KWI Pondok Bambu menyampaikan selamat hari Minggu bagi seluruh anggota jemaat HKBP Pondok Bambu. Horas.